like giving to the lesser fight. My body aches to be satisfied. Ismail Marzuki lahir di Kuitang, Senen, Batavia, 11 Mei 1914. Ismail Marzuki yang dikenal dengan panggilan Maing, ia merupakan anak keluarga Betawi. Ismail Marzuki dikenal memiliki bakat seni yang sulit dicari bandingannya. Sosoknya pun mengagumkan. Ia merupakan anak dari pasangan Marzuki dan Soleha. Dalam biografi Ismail Marzuki, ia terkenal sebagai pemuda yang berkepribadian luhur dan tergolong anak pintar. Ismail sejak muda senang tampil necis, bajunya disetrika licin, sepatunya mengkilat, dan ia senang berdasi. Darah seni Ismail mengalir dari ayahnya. Marzuki saat itu seorang pegawai di perusahaan Ford Reparatif Tio. Ayahnya Marzuki dikenal gemar memainkan kecapi dan piawai, melakukan syair-syair yang bernafas Islam. Jadi tidak aneh kalau kemudian Ismail sejak kecil sudah tertarik dengan lagu-lagu. Nama orang tua Ismail Marzuki yakni Marzuki dan Soleha, termasuk golongan masyarakat Betawi intelek yang berpikiran maju. Ismail Marzuki yang dipanggil dengan nama Maing sejak bocah sudah menunjukkan bakat yang besar terhadap seni musik. Pendidikan Ismail Marzuki. Ayahnya berpenghasilan cukup sehingga sanggup membeli piringan hitam dan gramofon yang populer disebut mesin ngomong, dan oleh masyarakat Betawi tanpa tempo dulu Ismail Marzuki disekolahkan ayahnya di sebuah sekolah Kristen atau HIS Hindenburg Menteng. Nama panggilannya di sekolah adalah Benyamin, tapi kemudian ayahnya merasa khawatir kalau Benyamin nantinya ke Belandaan dan bersifat ke Belandaan. Ismail Marzuki lalu dipindahkan ayahnya ke Madrasah Unwanul Falah di Kuitang. Beranjak dewasa, dia diberikan ayahnya alat musik sederhana. Untuk grup musik sendiri, di situ dia memainkan alat musik bayo dan gemar, memainkan lagu-lagu gaya diskilan, serta lagu-lagu barat yang digandrungi pada masa itu. Baca juga biografi Syahrini, biodata dan profil lengkap bernyanyi The Princess. Setelah tamat mulut, Ismail Marzuki bekerja di Secerni Service Station sebagai kasir dengan gaji 30 gulden sebulan, sehingga dia sanggup menabung untuk membeli biola. Namun pekerjaan sebagai kasir dirasakan kurang cocok baginya. Ia kemudian pindah pekerjaan dengan gaji tidak tetap sebagai markover bergaji piringan hitam produksi Jolbian dan Polydor yang berkantor di Jalan Norwich, sekarang Jalan Haji Juanda, Jakarta. Terjunnya ke dunia musik. Penghasilan tergantung pada jumlah piringan hitam yang dijual. Rupanya, pekerjaan ini hanya sebagai batu loncatan ke jenjang karier berikutnya di dalam bidang musik. Selama bekerja sebagai penjual piringan hitam, Ismail Marzuki banyak berkenalan dengan artis pentas film, musik, dan penyanyi, di antaranya Zahiruddin Yahya Kartolo,
dan Roeke orang tua Rachmat Kartolo. Pada tahun 1936, Ismail Marzuki memasuki perkumpulan orkes musik live Jawa sebagai pemain gitar, saksofon, dan harmonium tompa. Menciptakan lagu sendiri. Tahun 1934, Belanda membentuk Nederland Indies, Radio Omroep Maatschappij atau NIROM, dan Orkes Musik Live Java mendapatkan kesempatan untuk mengisi acara siaran musik. Tapi Ismail Marzuki mulai menjauhi diri dari lagu-lagu barat, kemudian menciptakan lagu-lagu sendiri antara lain Alibaba Rumba, Oh Lele di Kota Raja, dan Yani. Lagu ciptaannya kemudian direkam ke dalam piringan hitam di Singapura. Orkes musiknya punya sebuah lagu pembukaan yang mereka namakan Sweet Jaya Islander. Lagu tersebut tanpa pemberitahuan maupun basa-basi dijadikan lagu pembukaan siaran radio NIROM. Sehingga grup musik Ismail Marzuki mengajukan protes. Namun protes mereka tidak digubris oleh direktur NIROM. Pada periode 1936 sampai 1937, Ismail Marzuki mulai mempelajari berbagai jenis lagu tradisional dan lagu barat. Ini terlibat pada beberapa ciptaannya. Dalam periode tersebut, My Hula Hula Girl. Kemudian lagu ciptaannya Bunga Mawar dari Mayangan dan Duduk Termenung dijadikan tema lagu untuk film Terang Bulan. Awal Perang Dunia II 1940 mulai mempengaruhi kehidupan di Hindia Belanda. Radio NIROM mulai membatasi acara siaran musiknya, sehingga beberapa orang Indonesia di Betawi mulai membuat radio sendiri dengan nama Vereniging Oorskek, Radio Omroep, berlokasi di Keramat Raya. Antena pemancar mereka buat sendiri dari batang bambu. Tiap malam minggu, Orkes Live Java mengadakan siaran khusus dengan penyanyi antara lain Anini Lundeo. Ismail Marzuki malah jadi pemain musik, sekaligus mengisi acara lauk dengan nama samaran Paman Lengser, dibantu oleh Botol Kosong alias Memet. Biografi Rhoma Irama, kisah perjalanan sang Raja Dangdut Indonesia karena Ismail Marzuki sangat gemar memainkan sebagai jenis alat musik. Suatu waktu, dia diberi hadiah sebuah saksofon oleh kawannya yang ternyata menderita penyakit paru-paru. Setelah dokter menjelaskan pada Ismail Marzuki, alat tiup tersebut dimusnahkan. Tapi, mulai saat itu pula, penyakit paru-paru menyerangnya. Membentuk Perikatan Radio Ketimuran. Kata Ismail Marzuki, membentuk organisasi Perikatan Radio Ketimuran. Pihak Belanda memintanya untuk memimpin orkes studio Ketimuran yang berlokasi di Bandung. Orkesnya membawakan lagu-lagu barat. Pada periode ini, dia banyak mempelajari bentuk-bentuk lagu barat yang diubahnya dan kemudian diterjemahkan ke dalam nada-nada Indonesia. Sebuah lagu Rusia ciptaan R.K. Sof diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda menjadi Pandan Hidupmu. Sebuah lagu ciptaannya berbahasa Belanda tapi memiliki intonasi timur, yakni lagu Als de Academie. Lagu ini kemudian direkam oleh perusahaan piringan hitam His Master Voice HMU. Kelak lagu ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan lagu Bila Anggrek Mulai Berbunga. Tahun 1942, Ismail Marzuki menikah dengan penyanyi keroncong Eulis Zuraida pada Maret 1942. Pada saat Jepang menduduki seluruh Indonesia, Radio NIROM
Radio Nirom dibubarkan dan diganti dengan nama Hoso Kenri Keiko. PRK juga dibubarkan Jepang dan Orkes Live Java berganti nama Kirein Java. Menciptakan lagu perjuangan. Saat itu, Ismail Marzuki mulai memasuki periode menciptakan lagu-lagu perjuangan. Mula-mula syair lagunya masih berbentuk puitis, yang lembut seperti kalau melati mekar setangkai, kembang rampai di Bali, dan bentuk hiburan ringan, bahkan agak mengarah pada bentuk seriosa. Dalam biografi Ismail Marzuki, diketahui bahwa periode 1943 sampai 1944, Ismail Marzuki menciptakan lagu yang mulai mengarah pada lagu-lagu perjuangan, antara lain Rayuan Pulau Kelapa, Bisikan Tanah Air, Gagah Perwira, dan Indonesia Tanah Pusaka. Kepala Bagian Propaganda Jepang Sumitsu mencurigai lagu-lagu tersebut lalu melaporkannya ke pihak Kenpetai, polisi militer Jepang, sehingga Ismail Marzuki sempat diancam oleh Kenpetai. Namun, putra Betawi ini tak getar. Perjuangan Ismail Marzuki selanjutnya pada tahun 1945 menciptakan lagu Selamat Jalan Pahlawan Muda. Setelah Perang Dunia yang Kedua, ciptaan Ismail Marzuki terus mengalir, antara lain Jauh di Mata di Hati Jangan 1947 dan Halo Halo Bandung 1948. Ismail Marzuki dan istrinya pindah ke Bandung karena rumah mereka yang ada di Jakarta dihantam oleh peluru mortir. Ketika berada di Bandung Selatan, ayahnya yang di Jakarta dinyatakan meninggal, namun ia terlambat menerima berita. Ketika ia sampai di Jakarta, ayahnya telah dimakamkan beberapa hari yang lalu. Kembang-kembang yang menghiasi makam ayahnya yang telah layu mengilhaminya untuk menciptakan lagu Gugur Bunga. Ciptaan Ismail Marzuki yang lainnya mengenai masa perjuangan yang bergaya romantis tanpa mengurangi nilai-nilai semangat perjuangan, antara lain Ke Medan Jaya, Selendang Sutra, Sepasang Bola Mata, Melati di Tapal Bekas Bekasi, Sapu Tangan dari Bandung, dan Selamat Datang Pahlawan Muda. Lagu hiburan populer yang kental Bernafaskan Cinta pun sampai-sampai diberi suasana kisah perjuangan kemerdekaan. Misalnya syair lagu Tinggi Gunung Seribu Janji dan Juwita Malam. Lagu-lagu yang khusus mengisahkan kehidupan para pejuang kemerdekaan. Syairnya dibuat ringan dalam bentuk populer, tidak menggunakan bahasa Indonesia yang tinggi, yang sulit dicerna. Simak saja syair Oh Kopral Jono dan Sersan Mayorku. Lagu-lagu ciptaannya yang berbentuk romantis murni hiburan ringan. Walaupun digarap secara populer, tapi bentuk syairnya berbobot seriosa. Misalnya lagu Ariati, Oh Angin Sampaikan, tahun 1950 dia masih menciptakan lagu Irian Samba, dan tahun 1957 lagu Inikah Bahagia, suatu lagu yang banyak memancing tandanya dari para pengamat musik. Sampai pada lagu ciptaan yang ke-100, Ismail Marzuki masih merasa puas dan belum bahagia. Malah lagu ciptaannya yang ke-103 tidak sempat diberi judul dan syair. Ismail Marzuki wafat. Hingga Ma'in alias Ismail Marzuki, komponis besar Indonesia itu menutup mata selamanya pada tanggal 25 Mei 1958. Peran Ismail Marzuki terhadap sejarah musik Indonesia sangat vital, khususnya lagu-lagu perjuangan yang ia ciptakan. Jasa Ismail Marzuki tersebut membuat pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada tahun 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke dalam tempat pusat kesenian dan kebudayaan yang bernama Taman Ismail Marzuki. Yang terakhir, karya
lagu ciptaan Ismail Marzuki ada banyak. Yang pertama, Abiyati, Gugur Bunga, Melati di Tapal Batas pada tahun 1947, Wanita, Rayuan Pulau Kelapa, Sepasang Bola Mata pada tahun 1949, Bandung Selatan, Di Waktu Malam pada tahun 1948, Osarinah 1931, Keroncong Selenata, Kasim Baba, Baneria, Lenggang Bandung, 10 Surat, karangan Bunga dari Selatan, Selamat Datang Pahlawan Muda pada tahun 1949, Juwatan Malam, Sabda Alam, Rasalane, Rindu Lukisan Indonesia Pusaka. Sekian, terima kasih.